selamat datang dalam kisah yang penuh emosi, pengorbanan, dan cinta terlarang di tanah yang jauh dari rumah. Di balik gemerlapnya istana megah di Riyadh, seorang gadis desa bernama Aisyah datang dengan harapan sederhana, bekerja demi keluarganya. Namun, takdir membawanya ke sebuah perasaan yang seharusnya tak boleh tumbuh. Perasaan yang melintasi batas antara pekerja dan majikan, antara realitas dan impian. Akankah cinta menemukan jalannya di tengah aturan yang mengikat? Ataukah Aisyah harus memilih antara hatinya atau masa depannya? Mari kita mulai perjalanan ini, dan temukan jawabannya dalam Cinta di Tanah Gurun. Angin sore berembus lembut di desa kecil tempat Aisyah tinggal. Ia berdiri di depan rumah kayunya yang sederhana, menatap sawah yang mulai menguning di kejauhan. Sore itu, matahari hampir tenggelam, menyinari wajah ibunya yang dipenuhi kecemasan. Khalid tidak banyak menuntut, tetapi dia menyukai ketertiban, jelas Maryam. Ummu Salma adalah wanita baik, tetapi bisa keras jika sesuatu tidak beres. Aisyah mengangguk patuh. Hari itu, ia mulai bekerja, membersihkan rumah, mencuci piring, menyiapkan teh untuk Ummu Salma, dan menyusun kembali buku-buku di perpustakaan Khalid. Sore harinya, saat ia sedang menyapu halaman, suara Khalid terdengar dari belakangnya. Aisyah. Ia berbalik dengan cepat, hampir menjatuhkan sapunya. Iya, Tuan. Panggil aku Khalid saja. Aisyah menatapnya dengan bingung. Tapi, saya hanya seorang pekerja, Tuan. Khalid tersenyum tipis. Aku tidak suka jarak yang terlalu formal, lagi pula aku melihatmu bekerja keras sejak pagi. Aisyah terdiam, belum pernah ia bekerja pada majikan yang bersikap demikian. Sebelumnya, ia hanya mendengar cerita buruk dari teman-temannya, tentang majikan yang kasar, yang tidak peduli, bahkan yang kejam. Tapi Khalid berbeda. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai terbiasa dengan ritme pekerjaannya. Ia jarang berbicara dengan Khalid, kecuali jika diperintah, tetapi ia sering memperhatikan pria itu dari kejauhan. Khalid selalu bangun pagi, membaca buku sebelum berangkat kerja, dan hampir selalu membawa pulang oleh-oleh kecil untuk ibunya. Satu hal yang menarik perhatian Aisyah adalah kebiasaan Khalid duduk di balkon setiap malam, menatap langit seolah sedang mencari sesuatu. Suatu malam, ketika ia sedang membersihkan meja di dekat balkon, Khalid tiba-tiba berkata, "Apakah engkau pernah rindu rumah?" Aisyah terkejut. Ia tak menyangka akan ditanya hal seperti itu. Iya, Tuhan, setiap hari Khalid mengangguk kelan. Aku juga. Aisyah menatapnya bingung. Tapi ini rumahmu, Tuhan. Khalid tertawa kecil, tetapi ada kepedihan di matanya. Rumah bukan hanya tentang tempat, Aisyah, tapi juga tentang hati yang merasa tenang. Kata-kata itu tertinggal lama di benaknya. Apakah pria itu merasa kesepian? Aisyah tidak berani bertanya lebih jauh, tetapi malam itu ia menyadari sesuatu. Bahwa pria itu, meskipun tampak sempurna dan berkecukupan, mungkin juga memiliki luka yang tak terlihat. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, benih perasaan mulai tumbuh di dalam hatinya. Hari-hari di rumah keluarga Al-Faruq berlalu dengan cepat. Aisyah mulai terbiasa dengan jadwal pekerjaannya. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menemani Ummu Salma, dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik sebelum malam tiba. Namun, ada satu hal yang mulai berubah. Khalid. Sejak percakapan mereka di balkon malam itu, Aisyah mulai memperhatikan pria itu dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar melihatnya sebagai majikan, tetapi sebagai seorang pria dengan hati yang lembut,
yang seringkali tampak kesepian meskipun dikelilingi kemewahan. Dan yang lebih mengejutkan, Khalid juga mulai memperlakukannya dengan lebih istimewa. Suatu pagi, saat Aisyah sedang menyiapkan teh untuk Ummu Salma, Khalid masuk ke dapur lebih awal dari biasanya. "Pagi sekali, Tuan," ujar Aisyah, mencoba tetap bersikap profesional. "Aku ingin mencoba kopi buatanmu," katanya santai. Aisyah mengernyit. "Tapi, biasanya Tuan tidak minum kopi." Khalid tersenyum. "Hari ini aku ingin mencobanya." Dengan hati-hati, Aisyah menyeduh kopi dan menyajikannya di cangkir porselen putih. Khalid mengambilnya, meniup sedikit uapnya, lalu menyeruput perlahan. "Apa pendapat Tuan?" tanya Aisyah cemas. Khalid terdiam sejenak sebelum berkata, "Kau bisa membuka kedai kopi suatu hari nanti." Aisyah tertawa kecil. "Saya hanya seorang asisten rumah tangga, Tuan." "Tapi kau punya bakat lebih dari itu," katanya, menatapnya dengan cara yang membuat jantung Aisyah berdebar. Ia segera menunduk, berusaha mengendalikan perasaannya. Tidak, ia tidak boleh berpikir macam-macam. Ia hanya seorang pekerja, sementara Khalid adalah pria terhormat dengan kehidupan yang jauh berbeda darinya. Namun, semakin ia berusaha menghindari perasaan itu, semakin banyak kejadian yang membuatnya semakin dekat dengan Khalid. Khalid tidak banyak menuntut, tetapi dia menyukai ketertiban, jelas Maryam. Ummu Salma adalah wanita baik, tetapi bisa keras jika sesuatu tidak beres. Aisyah mengangguk patuh. Hari itu, ia mulai bekerja. Membersihkan rumah, mencuci piring, menyiapkan teh untuk Ummu Salma, dan menyusun kembali buku-buku di perpustakaan Khalid. Sore harinya, saat ia sedang menyapu halaman, suara Khalid terdengar dari belakangnya. "Aisyah!" Ia berbalik dengan cepat, hampir menjatuhkan sapunya. "Iya, Tuhan, panggil aku Khalid saja." Aisyah menatapnya dengan bingung. "Tapi, saya hanya seorang pekerja, Tuhan." Khalid tersenyum tipis. "Aku tidak suka jarak yang terlalu formal. Lagi pula, aku melihatmu bekerja keras sejak pagi." Aisyah terdiam. Belum pernah ia bekerja pada majikan yang bersikap demikian. Sebelumnya, ia hanya mendengar cerita buruk dari teman-temannya tentang majikan yang kasar, yang tidak peduli, bahkan yang kejam. Tapi Khalid berbeda. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai terbiasa dengan ritme pekerjaannya. Ia jarang berbicara dengan Khalid, kecuali jika diperintah. Tetapi, ia sering memperhatikan pria itu dari kejauhan. Khalid selalu bangun pagi, membaca buku sebelum berangkat kerja, dan hampir selalu membawa pulang oleh-oleh kecil untuk ibunya. Satu hal yang menarik perhatian Aisyah adalah kebiasaan Khalid duduk di balkon setiap malam, menatap langit seolah sedang mencari sesuatu. Suatu malam, ketika ia sedang membersihkan meja di dekat balkon, Khalid tiba-tiba berkata, "Apakah kau pernah rindu rumah?" Aisyah terkejut. Ia tak menyangka akan ditanya hal seperti itu. "Iya, Tuan." Setiap hari Khalid mengangguk pelan. "Aku juga." Aisyah menatapnya bingung. "Tapi ini rumahmu, Tuan." Bukan bahwa kecil, tetapi ada kepedihan di matanya. Rumah bukan hanya tentang tempat, Aisyah, tapi juga tentang hati yang merasa tenang. Kata-kata itu tertinggal lama di benaknya. Apakah pria itu merasa kesepian? Aisyah tidak berani bertanya lebih jauh, tetapi malam itu ia menyadari sesuatu. Bahwa pria itu, meskipun tampak sempurna dan berkecukupan, mungkin juga memiliki luka yang tak terlihat. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, benih perasaan mulai tumbuh di dalam hatinya.
Hari-hari di rumah keluarga Al-Faruq berlalu dengan cepat. Aisyah mulai terbiasa dengan jadwal pekerjaannya. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menemani Ummu Salma, dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik sebelum malam tiba. Namun, ada satu hal yang mulai berubah. Khalid. Sejak percakapan mereka di balkon malam itu, Aisyah mulai memperhatikan pria itu dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar melihatnya sebagai majikan, tetapi sebagai seorang pria dengan hati yang lembut, yang seringkali tampak kesepian, meskipun dikelilingi kemewahan. Dan yang lebih mengejutkan, Khalid juga mulai memperlakukannya dengan lebih istimewa. Suatu pagi, saat Aisyah sedang menyiapkan teh untuk Ummu Salma, Khalid masuk ke dapur lebih awal dari biasanya. Pagi sekali, Tuhan, ujar Aisyah, mencoba tetap bersikap profesional. Aku ingin mencoba kopi buatanmu, katanya santai. Aisyah mengernyit. Tapi, biasanya Tuhan tidak minum kopi. Khalid tersenyum. Hari ini, aku ingin mencobanya. Dengan hati-hati, Aisyah menyeduh kopi dan menyajikannya di cangkir porselen putih. Khalid mengambilnya, meniup sedikit uapnya, lalu menyeruput perlahan. Apa pendapat Tuhan? Tanya Aisyah cemas. Khalid terdiam sejenak sebelum berkata, kau bisa membuka kedai kopi suatu hari nanti. Aisyah tertawa kecil. Saya hanya seorang asisten rumah tangga, Tuhan. Tapi kau punya bakat lebih dari itu, katanya. Menatapnya dengan cara yang membuat jantung Aisyah berdebar. Ia segera menunduk, berusaha mengendalikan perasaannya. Tidak, ia tidak boleh berpikir macam-macam. Ia hanya seorang pekerja, sementara Khalid adalah pria terhormat dengan kehidupan yang jauh berbeda darinya. Namun, semakin ia berusaha menghindari perasaan itu, semakin banyak kejadian yang membuatnya semakin dekat dengan Khalid. Saat-saat yang menggetarkan hati. Suatu hari, Aisyah diminta mengantarkan beberapa dokumen ke ruang kerja Khalid. Ketika ia masuk, pria itu sedang duduk di depan meja kayunya yang besar, mengenakan kemeja putih yang sedikit tergulung di bagian lengannya. Tuhan, ini dokumen dari Ummu Salma, katanya, meletakkan map di meja. Khalid mengangkat wajahnya dan tersenyum. Terima kasih, Naisyah. Aisyah hendak pergi ketika tiba-tiba sebuah buku jatuh dari rak di belakang Khalid. Secara refleks, Aisyah berlari untuk mengambilnya. Ketika ia membungkuk dan meraih buku itu, ia tidak menyadari bahwa Khalid juga melangkah ke arah yang sama. Tangan mereka bersentuhan. Sejenak, waktu terasa berhenti. Aisyah membeku. Ia bisa merasakan kehangatan tangan Khalid di ujung jarinya. Dadanya berdebar keras, dan saat ia mengangkat wajah, ia melihat mata Khalid menatapnya dengan intens. Maaf, bisik Aisyah, buru-buru menarik tangannya. Khalid tidak segera menjawab, saat-saat yang menggetarkan hati. Suatu hari, Aisyah diminta mengantarkan beberapa dokumen ke ruang kerja Khalid. Ketika ia masuk, pria itu sedang duduk di depan meja kayunya yang besar, mengenakan kemeja putih yang sedikit tergulung di bagian lengannya. Tuhan, ini dokumen dari Ummu Salma, katanya, meletakkan map di meja. Khalid mengangkat wajahnya dan tersenyum. Terima kasih, Aisyah. Aisyah hendak pergi ketika tiba-tiba sebuah buku jatuh dari rak di belakang Khalid. Secara refleks, Aisyah berlari untuk mengambilnya. Ketika ia membungkuk dan meraih buku itu, ia tidak menyadari bahwa Khalid juga melangkah ke arah yang sama. Tangan mereka bersentuhan. Sejenak, waktu terasa berhenti. Aisyah membeku. Ia bisa merasakan kehangatan tangan Khalid di ujung jarinya. Dadanya berdebar keras, dan saat ia mengangkat wajah,
ia melihat mata Khalid menatapnya dengan intens. "Maaf," bisik Aisyah. Buru-buru menarik tangannya. Khalid tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Aisyah, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu untuk mengucapkannya. Akhirnya, ia hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Aisyah cepat-cepat keluar dari ruangan itu, napasnya masih tersengal. Ia menyandarkan punggung ke dinding di luar, mencoba menenangkan dirinya. Ini tidak boleh terjadi. Tapi, hatinya berkata lain. Gosip di rumah Al-Faruq. Kedekatan kecil antara Aisyah dan Khalid mulai menarik perhatian orang-orang di rumah itu. Maryam, kepala pelayan yang sudah lama bekerja di sana, mulai bersikap lebih dingin terhadapnya. Ummu Salma beberapa kali menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Bahkan Amir, adik Khalid, seringkali memberikan senyuman menggoda setiap kali melihatnya dekat dengan kakaknya. "Kakakku tidak pernah tertarik pada wanita selama ini," kata Amir suatu hari saat mereka bertemu di dapur. "Tapi, sepertinya kehadiranmu mengubah itu." Aisyah terkejut. "Tidak mungkin, Tuan Amir. Saya hanya pekerja di sini." Amir mengangkat bahunya. "Mungkin bagimu, tapi apakah Khalid berpikir demikian?" Kata-kata Amir membuat Aisyah semakin gelisah. Ia harus menjaga jarak. Ia tidak boleh berharap lebih. Jika hubungan ini diketahui oleh keluarga besar Al-Faruq, ia bisa diusir kapan saja. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Suatu malam, ketika Aisyah hendak keluar ke halaman belakang untuk mengambil sesuatu, ia menemukan Khalid berdiri di sana, menatap langit berbintang. "Kok percaya bahwa takdir sudah tertulis sejak awal?" tanya Khalid tiba-tiba. Aisyah menatapnya bingung. "Saya percaya bahwa Allah sudah menentukan segalanya, Tuan." Khalid mengangguk. "Begitu juga aku." Ia lalu berbalik dan menatapnya dengan sorot mata yang tajam namun lembut. "Tapi, bagaimana jika takdir membawa kita ke jalan yang sulit?" Aisyah merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu apa yang Khalid coba katakan, tetapi ia tidak berani menanggapinya. "Tuan, jangan panggil aku Tuan," potong Khalid. "Setidaknya ketika kita hanya berdua." Aisyah menggigit bibirnya. Situasi ini semakin berbahaya dan ia harus segera menarik batas. "Tapi, kita tidak bisa seperti ini, Khalid." Khalid menghela napas. "Aku tahu." Tapi, ia tidak mengatakan bahwa ia akan berhenti. Dan Aisyah tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar.